Salah satu penyesalan ahlul kubur adalah ketika mereka menyesali pada waktu hidup di dunia tidak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, sekiranya aku dikembalikan ke kehidupan yang semula, maka pasti aku akan bersedekah. Maka mari kita titipkan, mari kita simpan harta kita untuk akhirat kita dengan menitipkannya pada ladang-ladang amal saleh. Yayasan Berkah Nusantara, insya Allah di lahan ini kami akan membangun pondok Quran untuk akhwat setelah kami membangun pondok Quran untuk ikhwan. Bapak Ibu rahimakumullah, kami membuka peluang pahala untuk Anda sekalian menitipkan jariahnya untuk nanti dijemput di yaumil akhir dalam bentuk wakaf untuk pembangunan Quran di Yayasan Berkah Nusantara. Mari salurkan titipan Anda, zakat, infak, wakaf, sedekah Anda di Yayasan Berkah Nusantara di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Semoga itu semua tidak akan membuat kita menyesal di yaumil akhir. Salah satu penyesalan ahlul kubur adalah ketika mereka menyesali pada waktu hidup di dunia tidak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, sekiranya aku dikembalikan ke kehidupan yang semula, maka pasti aku akan bersedekah. Maka mari kita titipkan, mari kita simpan harta kita untuk akhirat kita dengan menitipkannya pada ladang-ladang amal saleh. Yayasan Berkah Nusantara, insya Allah di lahan ini kami akan membangun pondok Quran untuk akhwat setelah kami membangun pondok Quran untuk ikhwan. Bapak Ibu rahimakumullah, kami membuka peluang pahala untuk Anda sekalian menitipkan jariahnya untuk nanti dijemput di yaumil akhir dalam bentuk wakaf untuk pembangunan Quran di Yayasan Berkah Nusantara. Mari salurkan titipan Anda, zakat, infak, wakaf, sedekah Anda di Yayasan Berkah Nusantara di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Semoga itu semua tidak akan membuat kita menyesal di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segenap nikmat kepada kita hingga sampai usia kita di hari ini. Bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa di antara serangkaian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti doa kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami di bulan Ramadan ya Allah. Dan hari ini kita sampai di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena ini adalah prime time, ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah peluang emas yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan banyak sekali karunia di bulan Ramadan ini. Ketika Allah memanggil hambanya untuk membebankan perintah saum Ramadan, yang Allah panggil adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kenapa? Karena saum ini lumayan berat. Karena saum ini lumayan memerlukan kekuatan iman yang cukup sehingga untuk saum selama 30 hari penuh itu tidak membebani kita dan tidak merasa berat kita dalam melakukannya.
Begitu juga Rasulullah SAW ketika di dalam hadis mensiratkan man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang saum bulan Ramadan imanan, atas dasar keimanan. Ini yang yang disitir terlebih dahulu, karena nanti imanlah yang akan menentukan kita respon atau enggak dengan perintah saum ini. Kita merasa ringan atau tidak untuk saum 30 hari di bulan Ramadan. Imanlah nanti yang akan menentukan kualitas saum kita di bulan Ramadan, kualitas sholat kita, kualitas sedekah kita, kualitas tilawah kita, kualitas perasaan dan kerinduan kita ketika Ramadan itu berakhir. Imannya akan menentukan itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak hanya menyebutkan iman untuk saum Ramadan itu, tapi kemudian ihtisaban. Ihtisaban itu kita mengkalkulasi, menghitung-hitung kira-kira saum kita itu dapat apa. Itu harus kita hitung, harus kita kalkulasi. Kira-kira kalau saya saumnya begini, Allah terima enggak? Walaupun sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu kita diterima atau tidak amal solehnya. Tapi paling tidak dalam kacamata kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pengikut Rasulullah SAW, kita mengikuti syariat, kita mengukur diri, berihtisaban, kira-kira amal soleh Ramadan kita seperti apa. Kalau di dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, di ayat berikutnya Allah katakan ayyamam ma'dudat. Masya Allah. Ini sebuah pendekatan psikologis yang sangat luar biasa. Seolah-olah perkara saum ini sesuatu yang ringan, yang mudah, karena Allah menyebutkannya ayyaman, hanya beberapa kali ma'dudat, beberapa hari saja yang tertentu, kata Allah. Dengan disebutkan beberapa hari itu kemudian merujuk kepada, kalau saya memahaminya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah, ada tadabbur di situ bahwa yang harus kita perhatikan adalah day by day. Hari demi hari yang kita lewati di bulan Ramadan itu. Maka kita harus evaluasi, harus mutaba'ah. Setiap hari kita renungkan, kita hayati, kita evaluasi, ngapain aja saya hari ini. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari di bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan yang tidak akan pernah kita temukan di bulan-bulan lain. Ayat lain Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi proses evaluasi, proses ihtisaban itu menjadi sebuah kemutlakan supaya apa? Supaya kita memastikan apa yang kita lakukan hari ini itu benar-benar menjadi bekal lighad, bekal besok, bimakna akhirat. Wal tanzur nafs itu berarti yang harus melakukan evaluasi itu, yang harus mengamati, niteni gitu ya. Mencermati, menghitung-hitung, mengkalkulasi itu adalah setiap nafas, setiap diri. Unzur itu kan katanya bukan cuma memperhatikan sekilas ya. Kalau perintah unzur itu harus memperhatikan secara lebih detail sehingga kita kemudian bisa mengidentifikasi yang ini udah benar, harus ditingkatkan kebaikannya, oh yang ini salah, oh yang ini kurang, oh jadi besok saya harus memperbaiki yang ini, besok saya harus menambah yang ini. Itu unzur. Jadi ihtisaban itu supaya kita tidak menjadi orang seperti yang disitir oleh Rasulullah SAW bahwa sebagian besar manusia melewati Ramadan itu hanya mendapatkan haus dan lapar, gak dapat apa-apa. Sangat mungkin ketika orang tidak ihtisaban, tidak iman dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan, dia berharap, gue udah punya pahala entar Ramadan, entar di catatan amal pahala dapat. Ternyata pas kita buka, kita tidak punya dapat apa-apa. Tidak ada catatan amal soleh kita di bulan Ramadan.
Bahkan kata Rasulullah itu sebagian besar. Kalau sebagian besar itu berarti sangat peluangnya kecil. Kenapa? Karena memang berat. Karena memang berat. Imannya harus kuat, ihtisabannya harus kuat. Sehingga kalau kita ihtisaban, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang Rasulullah sebutkan kemudian. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apa outcome-nya? Ghufira lahu. Maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya itu dihapuskan. Kalau sukses Ramadan kita, sukses saum kita dengan berbagai amal soleh yang ada di dalamnya, kita mendapatkan ampunan maka seperti bayi yang baru lahir kalau kita sukses melewati bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam sebuah pertemuan tiba-tiba mengaminkan 3 kali, amin, amin, amin. Para sahabat bingung, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Lalu Rasul bercerita bahwa malaikat Jibril datang, kemudian mengatakan 3 hal. Salah satu yang dikatakan oleh malaikat Jibril adalah, merugilah orang yang bisa melewati dari awal sampai akhir bulan Ramadan, tapi dia nggak mendapatkan ampunan. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Di akhirat dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia ternyata tidak bisa menemukan pintu ar-Rayyan. Ternyata hisabnya juga tidak berkurang. Merugilah kata Rasulullah. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril mengatakan itu. Maka ihtisaban itu menjadi sebuah kemutlakan buat kita untuk mengevaluasi hari demi hari. Ihtisabanlah nanti yang akan membuat kita bisa mengidentifikasi apakah saum kita itu mencapai apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Dengan saum itu kata Allah, boleh jadi sangat mungkin potensial banget bahwa saum di bulan Ramadan itu bisa membuat kita takwa. Otomatis itu bisa membuat kita takwa? Enggak juga, makanya menggunakan kata la'alla. Boleh jadi. Artinya kalau itu boleh jadi, potensial, sangat mungkin, dan tidak otomatis orang yang puasa itu tiba-tiba ujuk-ujuk bertakwa gitu, berarti ada syarat. Ada syarat-syarat tertentu, ada karakter, ada ciri tertentu yang harus kita dapatkan, yang harus kita raih, sehingga saum kita tuh benar-benar efeknya itu adalah kita bisa lebih takwa. Maka kemudian saum itu diikuti dengan syariat-syariat lainnya. Kenapa selama saum kita tidak boleh melayani orang yang ngajak berantem, yang ngajak ngegosip, yang ngajak ngegibah? Kata Rasul apa? Kalau ada yang seperti itu, kita harus mengatakan ana shaimun. Itu kita mengatakan ana shaimun itu efeknya 2. Pertama itu adalah afirmasi ke kita. Kalau ada orang ngajak berantem, ngajak ngomongin orang, ngajak ngegibah, ngajak ngegosip dan seterusnya, kita sedang saum, kita harus bilang ana shaimun. Jangan ganggu gue lagi puasa. Gitu. Supaya orang ngerem ke kita, nggak terus-terusan. Udahlah nggak apa-apalah. Puasa kan cuma nggak makan, nggak minum. Enggak. Saya saum. Itu untuk ngerem orang lain supaya tidak terus-terusan mengajak kita kepada perkara yang merusak saum kita hari itu. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan ana shaimun, saya sedang saum, itu afirmasi ke kita, jangan dilayani loh. Jangan disambut gosipnya, jangan disambut gibahnya, jangan disambut berantemnya, lo lagi puasa. Sehingga kita mengkondisikan diri supaya saum kita tuh benar-benar melatih kita. Karena salah satu ciri bertakwa nanti kita bahas itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi ada cirinya baru kemudian kita bisa bertakwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Bener nggak? Setelah kita saum ini di bulan Ramadan, kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Latihannya apa? Banyakin sedekah kata Rasul di bulan Ramadan. Bahkan ketika Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk saum di bulan Ramadan, kata Allah, kamu boleh ganti dengan fidyah.
Bagaimana ketentuannya fidyah itu? Secara fikih ada beberapa ketentuan. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. Tapi taruhlah 1 mud. Tapi bagaimana Allah mengatakan? Ketika kamu mempunyai kemampuan lebih, maka fahuwa khairullah. Itu lebih baik bagimu. Karena ini Ramadan. Keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu tidak sama dengan bersedekah di bulan-bulan lainnya. Dia mempunyai kelebihan ketika kita memberi makan orang yang berbuka di bulan Ramadan. Allah menjanjikan 3 perkara. Pahala orang yang saum itu, ampunan dan pintu surga. Bayangkan. Barang siapa yang memberikan air minum kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, Allah akan ganti dengan 1 teguk air telaga Kausar yang akan bisa menghilangkan kehausan, kepanasan di padang mahsyar selamanya. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Apakah kemudian nilai itu kita dapat ketika kita bulan Ramadan? Udah mah kita harus saum, kita harus lebih panjang tangan, mengulurkan tangan membantu orang lain, bersedekah, berzakat, dan seterusnya. Itu dalam rangka kita melatih. Ya Allah, ternyata seperti ini rasa lapar. Ternyata seperti ini rasa haus. Setelah 11 bulan kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Kalau di bulan lain kan kita Masya Allah ya. Sarapan paginya, snack paginya, makan siangnya, snack sorenya, makan malamnya. Masya Allah. Betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah tantang. Benar nggak kita bersyukur? Benar nggak lapar kita itu membuat kita memaknai kenyang kita yang kemarin itu sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Ujiannya apa? Keluarkan sedekah, keluarkan infak, keluarkan zakat di bulan Ramadan, sehingga itu bisa memberikan penguatan kepada kita. Inilah rasa syukur kita, sehingga setelah Ramadan kita tidak menjadi orang yang pelit kepada diri sendiri. Apa pelit kepada diri sendiri? Ketika kita bersedekah, sesungguhnya itu buat kita. Kenapa ketika kita berinfak itu sebetulnya itu buat kita? Infak itu kan dari kata nafaqo ya, satu akar kata dengan kata munafik. Yang asal katanya itu adalah artinya terowongan. Kenapa dikatakan infak? Dipilih kata nafaqo untuk menggunakan kata infak. Karena ketika kita keluarkan di dunia, dia masuki terowongan, kemudian nanti dia akan muncul di akhirat. Kenapa orang munafik juga menggunakan kata munafik yang akar katanya juga nafaqah? Karena orang munafik itu bisa muncul di 2 wajah. Kalau ditekan di sini dia muncul ke sini, kalau ditekan di sini dia akan muncul ke sini. Jadi infak itu untuk kita. Maka kalau kita benar bersyukur setelah Ramadan, kita akan menjadi orang yang lebih bisa menikmati sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat yang Allah berikan itu sangat besar. Setelah Ramadan kita dikasih lapar, dikasih ujian sedikit, dikasih makanan banyak, dikasih rezeki yang banyak, kita akan ingat pada orang-orang yang lapar. Kita akan ingat pada orang-orang yang kehausan. Sehingga buah dari bersyukur itu, kita akan memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai keinginan Allah, sampai Allah puas, sampai Allah ridho kepada kita, lalu Allah berpikir untuk menambah nikmat itu untuk kita. Itu la'allakum tashkurun. Di ayat 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau di bulan Ramadan ini ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Ketika orang merasakan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan bangun setiap hari di sepertiga malam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke kaki langit bumi. Allah akan mengampuni orang yang bertobat. Allah memberi orang yang meminta. Allah mengabulkan siapa yang berdoa. Setiap hari kita berada pada waktu-waktu utama itu,
Apa buahnya? La'allahum yarshudun, kata Allah. Agar mereka setelah Ramadan itu menjadi orang yang smart, menjadi orang yang bijak dalam menentukan jalan hidupnya. Orang yang cerdas itu, orang yang smart itu bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang IP-nya tinggi, tapi kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian. Jadi setelah Ramadan kita makin cerdas dalam mempersiapkan hari akhir. Karena buahnya dari apa? Buahnya dari merasa dekat dengan Allah. Itulah makanya kenapa di bulan Ramadan kita harus memperbanyak doa kepada Allah, agar kita merasakan kedekatan Allah dengan kita. Itulah kemudian yang akan menguat di dalam diri kita, sehingga selepas Ramadan kita merasa terus dekat dengan Allah. Dan itu artinya akan membuat kita smart, pilih-pilih, membuat kita cerdas. Oke, yang ini saya lakukan aman buat akhirat, yang ini saya tinggalkan aman buat akhirat, yang ini saya lakukan gak aman buat akhirat, saya tinggalkan. La'allahum yarshudun, buah dari kedekatan kita dengan Allah di bulan Ramadan. Itu terminal-terminal yang Allah harapkan dari kita. La'alla semuanya. Wahai hambaku, wahai orang-orang beriman, sangat mungkin loh, besar banget loh kemungkinannya gitu. Sehingga semua peluang itu harus kita ambil. Kan kalau pakai rumus matematika ya. Kalau kita ingin mempertinggi modus, apa yang harus kita lakukan? Harus memperbanyak frekuensi. Kalau la'alla itu bisa, potensi itu kemudian bisa kita ambil, seberapa mungkin itu kita ambil, kalau seberapa banyak amal soleh yang kita lakukan, maka modus kemungkinan kita mendapatkan takwa, syukur, rasyid, itu menjadi lebih besar. Ini yang harus kita ihtisaban, yang harus kita hitung-hitung. Bukan hanya menghitung-hitung hari ini yang kita lakukan, setelah itu kita juga harus menghitung, harus ihtisaban, kira-kira ukuran ketakwaan itu apa saja. Kira-kira yang disebut syukur itu apa? Kira-kira yang disebut dengan cerdas itu apa? Hadirin rahimakumullah, Allah itu ketika membuat sebuah tuntunan kepada kita, senantiasa diberikan arahan yang sangat jelas. La'allakum tatakun, supaya kamu takwa ya dengan saum itu. Lalu kita juga diberi panduan oleh Allah. Yang takwa itu yang kayak gimana sih? Supaya kita bisa mengidentifikasi diri kemudian setelah saum itu. Atau kita bisa melatih diri dengan karakter takwa itu di bulan Ramadan ini. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan karakter orang bertakwa itu seperti apa. Paling tidak di surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu bukan apa yang ada di otak kebanyakan kita. Setan, kuntilanak, genderuwo, apa gitu ya. Enggak. Akhirat itu gaib. Pahala itu gaib buat kita. Rasulullah itu gaib buat kita. Surga neraka itu gaib. Malaikat itu gaib. Kita mungkin tidak bisa melihat saldo, pahala, amal, puasa, sholat. Kita nggak bisa lihat. Tapi ketika kita yakin, apalagi pahala saum Ramadan itu kata Allah, itu hanya bagian aku. Rumusnya terserah Allah. Kapitalisasinya terserah Allah. Kalau kita tahu bahwa ciri orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib, maka pasti kita akan mempunyai kekuatan dilihat, tidak dilihat, nyata atau tidak nyata, bisa melihat atau tidak kita saldo pahala kita. Yang penting kita perbanyak amal saleh, insya Allah pahalanya bertambah. Itu gaib. Ketika kita beriman kepada yang gaib, malaikat itu gaib. Malaikat itu ada. Qaribun atidun kata Allah.
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah ada satu huruf yang keluar dari kata-kata kita kecuali Allah menyediakan malaikat yang mencatatnya, yang raqib, yang atid, dekat lagi, mereka sangat detil. Kita tahu catatannya? Kita lihat malaikatnya? Tidak. Tapi itulah orang bertakwa. Buahnya apa? Kalau dia yakin bahwa malaikat itu mencatat perkataannya, dia akan jaga lisannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu ajak dalam salatnya. Maka dikasih latihannya oleh Allah dan Rasulnya. Ditambah dengan salat tarawih, witirnya, memperbanyak salat sunnahnya. Salat sunnah yang setara dengan pahala salat wajib di bulan lain. Salat wajib yang setara dengan 70 kali, Pak. Itu angka-angka itu walaupun sekedar angka, tapi itu adalah sebuah pendekatan yang paling mungkin difahami oleh manusia, supaya manusia punya daya tarik untuk melakukan. Beriman kepada hari akhir, itu ciri orang-orang bertakwa. Atau kalau di surat Al-Imran ya, ciri orang bertakwa itu orang yang bersedekah dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Orang yang menahan amarahnya. Orang yang memaafkan orang lain. Orang yang senantiasa berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang bertakwa itu senantiasa dia melakukan i'tiraf. Innana amanna, ya Allah, inilah iman saya walaupun sederhana, ya Allah. Faghfir lana. Kenapa setelah kita menyatakan iman kemudian kita mengatakan faghfir lana, ya Allah, ampuni kami, ya Allah? Karena nyata-nyatanya iman yang kita punya itu ternyata tidak mencegah 100% kita dari keburukan. Kita bilang iman, malaikat itu mencatat huruf-huruf kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi ada kalanya kita lupa. Ketika berbohong, ketika berghibah, ketika kita ngegerundelin Allah, ngegerundelin orang tua, ngegerundelin teman sejawat. Kadang-kadang kita lupa. Kita juga beriman, Allah tuh melihat kita. Tapi kadang-kadang kita juga lalai dalam beramal soleh. Makanya ketika mengatakan Rabbana innana amanna, lanjutnya adalah faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu banyak ciri-ciri orang bertakwa. Kalau kita mampu mengidentifikasi itu semua, ciri-ciri itu semua, itu ihtisaban kita di bulan Ramadan itu makin detil. Nah, gini. Apa tadi ciri orang bertakwa di surat Al-Imran 133 misalnya? Orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Dilatih nggak di bulan Ramadan? Dilatih kan, disuruh banyak infak. Dilatih nggak oleh Allah di bulan Ramadan untuk memaafkan orang lain? Dilatih. Kalau ada yang mengajak kita itu, kita cegah. Dilatih nggak untuk menahan marah? Dilatih. Nah, latihan itu kemudian seperti kawah candra di mukanya kita, yang nanti setelah bulan Ramadan itu harus jadi karakter kita. Harus jadi karakter kita supaya kita layak dikatakan orang yang bertakwa setelah dididik oleh Allah di bulan Ramadan. Itu ihtisabannya sedetil itu, Masya Allah. Allah tuh nggak membayarani supaya kamu takwa ya, terus kita nggak dikasih tahu yang takwa yang kayak gimana ya Allah, enggak. Oleh Allah rinci itu. Yang bersyukur tuh kayak gimana ya Allah, ada. Jadi itu hadirin sekalian, imanan wahtisaban. Insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan bahas man qama ramadhana imanan wahtisaban dan seterusnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.